Laurin Ulrich digadang-gadang jadi calon pemain naturalisasi timnas Indonesia berasal dari Jerman. Nama Laurin Ulrich kembali menjadi sorotan setelah disebut-sebut sebagai salah satu calon pemain naturalisasi yang berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Gelandang muda asal Jerman tersebut dikabarkan masuk dalam radar program naturalisasi PSESI untuk menambah kekuatan skuad Garuda di masa mendatang. Rumor mengenai Laurin Ulrich mencuat setelah staf khusus Menteri Hukum RI, Noor Korompot, mengunggah nama dan foto sang pemain melalui akun media sosialnya. Dalam unggahan tersebut, ia menyebut Laurin sebagai pemain muda berbakat yang digadang-gadang menjadi bagian dari proyek naturalisasi timnas Indonesia pada 2026. Informasi tersebut menarik perhatian publik karena proses perpindahan kewarganegaraan pemain memang melibatkan Kementerian Hukum. Noor Korompot sebelumnya juga mengungkapkan bahwa setelah proses naturalisasi Luke Vickery dan Mitchell Baker, Indonesia berpotensi menambah 2 pemain diaspora lagi. Menurutnya, 2 pemain tersebut berasal dari Jerman dan Belanda, sehingga nama Laurin Ulrich menjadi salah satu sosok yang paling banyak diperbincangkan. Laurin Ulrich lahir di Heidenheim, Jerman pada 31 Januari 2005. Ia disebut memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Saat ini, pemain berusia 21 tahun tersebut masih berstatus sebagai pemain VfB Stuttgart dan pada musim lalu menjalani masa peminjaman bersama 1 FC Magdeburg di kompetisi kasta kedua Liga Jerman. Bersama FC Magdeburg, Laurin tampil cukup konsisten sepanjang musim. Ia mencatatkan 33 penampilan di 2 Bundesliga dan 3 laga di DFB Pokal. Dari seluruh penampilannya tersebut, Laurin membukukan 3 gol, 3 assist, serta menerima 3 kartu kuning. Catatan itu menunjukkan kontribusinya sebagai gelandang muda yang memiliki potensi berkembang lebih jauh. Di tengah ramainya spekulasi, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum memberikan kepastian terkait proses naturalisasi Laurin Ulrich maupun pemain lain yang berasal dari Jerman dan Belanda. Erick menegaskan dirinya belum menerima dokumen resmi, sehingga belum ingin memberikan pernyataan lebih jauh mengenai kabar tersebut. Ajax Amsterdam ikat kiper keturunan Indonesia Giovanni van der Wijst dengan kontrak hingga 2029. Kabar membanggakan datang dari Belanda. Klub raksasa Ajax Amsterdam resmi memberikan kontrak profesional kepada kiper muda berbakat Giovanni van der Wijst yang akan mengikatnya bersama klub hingga tahun 2029. Keputusan ini menjadi bukti nyata bahwa Ajax menaruh kepercayaan besar terhadap potensi yang dimiliki penjaga gawang muda tersebut. Giovanni van der Wijst merupakan salah satu pemain yang berkembang di Akademi Ajax, yang selama ini dikenal sebagai salah satu akademi sepak bola terbaik di dunia. Banyak pemain kelas dunia lahir dari sistem pembinaan klub asal Amsterdam tersebut sebelum sukses berkarir di kompetisi elit Eropa. Karena itu, mendapatkan kontrak profesional dari Ajax merupakan pencapaian yang sangat prestisius bagi seorang pemain muda. Kabar ini juga mendapat perhatian dari para pencinta sepak bola Indonesia. Pasalnya, Giovanni diketahui memiliki garis keturunan Indonesia, sehingga namanya mulai masuk dalam radar para pendukung timnas Indonesia. Meski belum ada informasi mengenai peluangnya membela skuad Garuda di level internasional, perkembangan kariernya tetap menjadi kabar yang menggembirakan. Sebagai seorang penjaga gawang, Giovanni dinilai memiliki potensi besar untuk terus berkembang. Kepercayaan yang diberikan Ajax menunjukkan bahwa klub melihat kualitas, kerja keras, serta prospek jangka panjang yang dimiliki sang pemain. Dengan kontrak yang berlaku hingga 2029, ia memiliki kesempatan untuk terus mengasah kemampuannya dan bersaing menembus tim utama Ajax pada masa mendatang. Keberhasilan Giovanni menandatangani kontrak profesional menjadi inspirasi bagi banyak pesepak bola muda, khususnya pemain berdarah Indonesia yang sedang meniti karir di luar negeri. Jika mampu menjaga konsistensi dan terus menunjukkan perkembangan positif, bukan tidak mungkin Giovanni van der Wijst akan menjadi salah satu kiper berbakat yang bersinar di sepak bola Eropa, sekaligus membuka peluang untuk menarik perhatian timnas Indonesia di masa depan. Jejak Maroko bisa jadi peta jalan timnas Indonesia menuju pentas dunia.
Keberhasilan timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir dinilai dapat menjadi inspirasi sekaligus peta jalan bagi timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi tampil dan bersaing di panggung sepak bola dunia. Perjalanan Maroko menunjukkan bahwa negara yang memiliki perencanaan matang dan pembinaan berkelanjutan mampu menciptakan prestasi besar di level internasional. Maroko menjadi sorotan dunia setelah tampil luar biasa di FIFA World Cup Qatar 2022. Tim asal Afrika tersebut berhasil menembus babak semifinal dan mencatat sejarah sebagai negara Afrika pertama yang mampu mencapai fase tersebut. Prestasi itu tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dibangun selama bertahun-tahun. Salah satu kunci keberhasilan Maroko adalah investasi besar dalam pengembangan sepak bola usia muda. Federasi Sepak Bola Maroko secara konsisten membangun sistem pembinaan pemain yang terintegrasi, mulai dari akademi hingga tim nasional senior. Hasilnya, mereka mampu melahirkan pemain-pemain berkualitas yang bersaing di kompetisi elit Eropa. Selain pembinaan pemain muda, Maroko juga sukses memanfaatkan potensi pemain diaspora yang tersebar di berbagai negara Eropa. Banyak pemain keturunan Maroko yang akhirnya memilih membela tanah leluhur mereka dan menjadi bagian penting dalam kesuksesan tim nasional. Strategi tersebut memiliki kemiripan dengan langkah yang saat ini sedang dijalankan Indonesia. PSSI terus memperkuat pembinaan usia muda, sekaligus membuka peluang bagi pemain diaspora untuk memperkuat timnas Indonesia. Kombinasi kedua pendekatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas skuad Garuda dalam jangka panjang. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sebelumnya juga menegaskan bahwa Indonesia memiliki target besar untuk menjadi peserta reguler Piala Dunia dan masuk ke jajaran tim terbaik Asia. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan konsistensi dalam menjalankan program pengembangan sepak bola nasional. Saat ini, timnas Indonesia juga mulai menunjukkan perkembangan positif. Semakin banyak pemain yang berkarir di luar negeri, kualitas kompetisi terus ditingkatkan, dan pembinaan pemain muda mendapatkan perhatian lebih besar dibandingkan sebelumnya. Meski perjalanan menuju level dunia masih panjang, kisah sukses Maroko membuktikan bahwa pencapaian besar bukanlah sesuatu yang mustahil. Dengan perencanaan yang tepat, kerja keras yang berkelanjutan, serta dukungan seluruh elemen sepak bola nasional, Indonesia memiliki peluang untuk mengikuti jejak Maroko dan menjadi salah satu kekuatan sepak bola yang diperhitungkan di tingkat dunia. Keberhasilan Maroko menjadi bukti bahwa mimpi tampil kompetitif di Piala Dunia dapat diwujudkan melalui visi yang jelas dan pembangunan sepak bola yang dilakukan secara konsisten. Bagi Indonesia, pengalaman tersebut bisa menjadi referensi berharga dalam menyusun langkah menuju pentas dunia pada masa mendatang. FC Twente dikabarkan kesal dengan Max Hilgers absen 2 hari latihan. Tanpa memberikan penjelasan bek timnas Indonesia, Max Hilgers menjadi sorotan di Belanda setelah dikabarkan tidak menghadiri sesi latihan pramusim FC Twente selama 2 hari berturut-turut tanpa memberikan penjelasan kepada pihak klub. Situasi tersebut memunculkan berbagai spekulasi mengenai masa depan pemain berusia 25 tahun itu bersama klub Eredivisie tersebut. Bola.com, laporan media Belanda menyebutkan bahwa Max Hilgers tidak terlihat dalam 2 sesi latihan pramusim yang dijalani FC Twente. Ketidakhadiran tersebut dikabarkan membuat manajemen dan staf pelatih merasa kecewa karena sang pemain tidak segera menyampaikan alasan ketidakhadirannya kepada klub. Bola.com. Meski demikian, hingga kabar tersebut mencuat, belum ada pernyataan resmi dari Max Hilgers terkait penyebab dirinya absen dari latihan. FC Twente juga belum memberikan penjelasan secara rinci mengenai kondisi bek tengah yang selama ini menjadi salah satu pemain penting di lini pertahanan tim. Situasi ini kemudian memicu spekulasi bahwa ketidakhadiran Hilgers berkaitan dengan kemungkinan kepindahannya ke klub lain pada bursa transfer musim panas. Dalam beberapa pekan terakhir, nama Max Hilgers memang kerap dikaitkan dengan sejumlah klub yang tertarik menggunakan jasanya. Bagi timnas Indonesia, perkembangan situasi Max Hilgers juga menjadi perhatian. Bek kelahiran Amersfoort tersebut merupakan salah satu pilar penting skuad Garuda sejak resmi membela Indonesia. Pengalamannya bermain di kompetisi tertinggi Belanda memberikan kontribusi besar terhadap kekuatan lini pertahanan tim nasional. Hingga saat ini, belum dapat dipastikan apakah absennya Hilgers hanya bersifat sementara atau berkaitan dengan proses transfer.
Para pendukung FC Twente maupun Timnas Indonesia masih menunggu klarifikasi resmi dari pemain maupun pihak klub mengenai situasi sebenarnya. Dengan kualitas yang dimiliki, Miss Hilgers tetap menjadi salah satu bek terbaik yang dimiliki Timnas Indonesia. Apapun perkembangan yang terjadi dalam beberapa hari ke depan, masa depannya dipastikan akan terus menjadi perhatian, baik di level klub maupun bersama skuad Garuda. Naturalisasi Timnas Indonesia dapat lampu hijau pemerintah, target lolos ke Piala Dunia 2030. Program naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia terus mendapatkan dukungan sebagai bagian dari strategi jangka panjang meningkatkan prestasi sepak bola nasional. Pemerintah disebut telah memberikan lampu hijau terhadap langkah yang ditempuh PSSI untuk memperkuat skuad Garuda melalui kehadiran pemain-pemain keturunan berkualitas yang berkarir di luar negeri. PSSI menilai program naturalisasi masih menjadi salah satu cara efektif untuk meningkatkan kualitas tim nasional. Program tersebut sebenarnya telah berjalan sejak beberapa tahun lalu, namun semakin intensif sejak kepemimpinan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Sejumlah pemain keturunan yang kini menjadi bagian Timnas Indonesia dinilai telah memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan performa skuad Garuda. Keberhasilan Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menjadi bukti nyata dampak positif program tersebut. Salah satu pencapaian yang paling menonjol adalah keberhasilan melaju hingga semifinal Piala Asia U23 2024. Selain itu, Indonesia juga mampu menembus putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebuah prestasi yang menjadi salah satu pencapaian terbaik dalam sejarah sepak bola nasional. Di bawah arahan pelatih John Hartman, performa Timnas Indonesia juga terus menunjukkan perkembangan. Hasil positif pada FIFA Matchday, termasuk kemenangan atas Oman dan Mozambik, turut mengangkat posisi Indonesia dalam peringkat FIFA. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator bahwa kualitas tim terus mengalami kemajuan. Meski demikian, PSSI tidak hanya berfokus pada target jangka pendek. Federasi telah menetapkan sasaran besar untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 melalui jalur kualifikasi. Selain itu, skuad Garuda juga dipersiapkan menghadapi berbagai turnamen penting seperti Piala AFF, FIFA ASEAN Cup, dan Piala Asia 2027. Program naturalisasi akan tetap berjalan berdampingan dengan pembinaan pemain muda dan peningkatan kualitas kompetisi domestik. PSSI berharap kombinasi kedua program tersebut mampu menciptakan tim nasional yang lebih kompetitif dan memiliki kedalaman skuad yang kuat. Dengan dukungan penuh dari pemerintah serta komitmen PSSI dalam menjalankan berbagai program pengembangan, Timnas Indonesia diharapkan mampu terus berkembang dan mewujudkan target besar tampil di Piala Dunia 2030. Langkah tersebut menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk membawa sepak bola Indonesia bersaing di level tertinggi Asia maupun dunia. Tak terlena Piala Dunia, Timnas Indonesia fokus tatap Piala AFF 2026, John Hartman segera pimpin TC. Meski perhatian dunia tengah tertuju pada gelaran Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Timnas Indonesia tidak ingin terlena. Skuad Garuda langsung mengalihkan fokus untuk menghadapi agenda penting berikutnya, yakni Piala AFF 2026 yang akan menjadi target utama dalam waktu dekat. Menurut jadwal, Piala AFF 2026 akan berlangsung mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Setelah itu, Timnas Indonesia juga akan menghadapi FIFA ASEAN Cup yang dijadwalkan bergulir pada September hingga Oktober 2026. Dua turnamen tersebut menjadi bagian penting dari program jangka panjang yang disusun tim pelatih untuk menjaga performa Garuda tetap kompetitif. Pengamat sepak bola nasional, Bung Ropan, menyebut persiapan Timnas Indonesia akan segera memasuki tahap berikutnya. Ia mengungkapkan bahwa pelatih John Hartman dijadwalkan memimpin pemusatan latihan TCE sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF 2026.
Program tersebut diharapkan mampu membangun kekompakan sekaligus mematangkan strategi permainan tim. Sebelumnya, John Herdman juga telah memastikan bahwa skuad Indonesia di Piala AFF 2026 mayoritas akan dihuni pemain-pemain yang berkarier di kompetisi domestik. Hal itu disebabkan turnamen tersebut tidak masuk dalam kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub luar negeri tidak memiliki kewajiban melepas pemain Indonesia yang merumput di luar negeri. Meski mengandalkan pemain lokal, Herdman tetap optimistis timnas Indonesia mampu bersaing memperebutkan gelar juara. Ia melihat Piala AFF sebagai kesempatan besar bagi para pemain domestik untuk membuktikan kualitas sekaligus menjadi bahan evaluasi sebelum menghadapi turnamen yang lebih besar. Performa positif timnas Indonesia dalam beberapa bulan terakhir juga menjadi modal berharga. Kemenangan pada FIFA Matchday serta peningkatan posisi di ranking FIFA menunjukkan perkembangan yang terus dialami skuad Garuda di bawah arahan John Herdman. Hasil tersebut semakin meningkatkan optimisme bahwa Indonesia mampu tampil kompetitif di level Asia Tenggara. PSSI bersama tim pelatih kini berupaya menjaga momentum tersebut dengan mempersiapkan tim secara maksimal. Pemusatan latihan akan difokuskan untuk meningkatkan kebugaran, memperkuat pemahaman taktik, serta membangun chemistry antar pemain agar siap menghadapi persaingan yang ketat di Piala AFF 2026. Dengan persiapan yang matang dan fokus penuh terhadap target berikutnya, timnas Indonesia berharap mampu mengakhiri penantian panjang meraih gelar juara Piala AFF. Turnamen tersebut juga menjadi bagian penting dari proses membangun tim yang lebih kuat demi menghadapi tantangan di level Asia dan mewujudkan ambisi lolos ke Piala Dunia 2030. Miljan Manhoef dikabarkan masih terbuka bela timnas Indonesia. Pengakuannya bikin supporter Garuda antusias. Nama Miljan Manhoef kembali menjadi sorotan di kalangan pencinta sepak bola Indonesia. Winger berusia 24 tahun yang saat ini bermain untuk Stoke City itu ramai diperbincangkan setelah muncul cerita dari seorang pendukung klub asal Inggris tersebut mengenai pertemuannya dengan sang pemain pada awal Juni 2026. Menurut pengakuan supporter tersebut, ia sempat berbincang santai dengan Miljan Manhoef ketika bertemu di sebuah pusat perbelanjaan. Dalam obrolan itu, Manhoef ditanya mengenai berbagai rumor yang mengaitkan dirinya dengan peluang membela timnas Indonesia maupun timnas Suriname. Supporter tersebut mengklaim bahwa Manhoef memberikan respons yang cukup menarik. Ia disebut mengaku masih membuka peluang untuk memperkuat timnas Indonesia apabila memang dibutuhkan. Pernyataan itu pun langsung menjadi perhatian para pendukung skuad Garuda yang selama ini berharap PSSI dapat menjajaki kemungkinan menghadirkan pemain berdarah Indonesia tersebut. Dalam percakapan yang sama, Manhoef juga ditanya mengenai kabar yang menghubungkannya dengan timnas Suriname. Menurut cerita sang supporter, winger Stoke City itu menanggapi isu tersebut dengan santai dan mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu memperhatikan rumor-rumor yang beredar. Pengakuan tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memunculkan antusiasme besar dari para pendukung timnas Indonesia. Banyak supporter menilai Manhoef merupakan pemain yang memiliki kualitas untuk menambah kekuatan lini serang Garuda berkat kecepatan, kemampuan menggiring bola, dan naluri menyerangnya. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari PSSI maupun Miljan Manhoef mengenai kemungkinan proses naturalisasi atau kepindahannya ke timnas Indonesia. Informasi yang beredar masih berasal dari pengalaman pribadi seorang pendukung Stoke City yang mengaku berbincang langsung dengan sang pemain. Apabila suatu saat peluang tersebut benar-benar terwujud, kehadiran Miljan Manhoef diyakini dapat menjadi tambahan kekuatan berharga bagi timnas Indonesia. Namun untuk saat ini, para pendukung Garuda masih harus menunggu perkembangan resmi terkait masa depan pemain yang namanya terus dikaitkan dengan proyek jangka panjang timnas Indonesia. Striker berdarah Semarang Tim Watering masuk radar timnas Indonesia, koleksi lebih dari 110 gol di Eropa. Nama Tim Watering mulai menjadi perhatian publik sepak bola Indonesia setelah tampil impresif di kompetisi Eropa. Striker yang memiliki darah keturunan Semarang tersebut disebut-sebut masuk dalam radar timnas Indonesia sebagai salah satu kandidat untuk memperkuat skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2026. Penyerang tersebut memiliki catatan yang cukup mengesankan sepanjang kariernya di Eropa.
Hingga saat ini, tim Watering dikabarkan telah membukukan lebih dari 110 gol di berbagai kompetisi yang diikutinya. Torehan tersebut menunjukkan konsistensinya sebagai penyerang yang memiliki naluri mencetak gol tinggi. Ketajaman tim Watering membuat namanya mulai diperhitungkan sebagai salah satu opsi untuk memperkuat lini depan timnas Indonesia. Kehadirannya dinilai dapat memberikan tambahan variasi dalam sektor serangan, sekaligus meningkatkan persaingan di posisi penyerang. Dengan pengalaman bermain di kompetisi Eropa, tim Watering diyakini memiliki bekal yang cukup untuk bersaing di level internasional. Selain memiliki insting mencetak gol, ia juga dikenal sebagai penyerang yang mampu bergerak tanpa bola, membuka ruang, serta memanfaatkan peluang di area kotak penalti. Timnas Indonesia sendiri terus memantau sejumlah pemain keturunan yang berkarir di luar negeri sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad. Langkah tersebut merupakan bagian dari program jangka panjang untuk meningkatkan kualitas tim nasional melalui kombinasi pemain lokal dan diaspora. Piala AFF 2026 menjadi salah satu target penting bagi timnas Indonesia. Karena itu, berbagai nama yang memiliki potensi untuk menambah kekuatan skuad terus dipantau oleh tim pelatih dan PSSI, termasuk tim Watering. Meski demikian, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai proses bergabungnya tim Watering dengan timnas Indonesia. Statusnya masih sebatas masuk dalam radar sebagai salah satu pemain yang dinilai memiliki kualitas untuk memperkuat skuad Garuda. Apabila seluruh proses yang diperlukan dapat berjalan dengan baik dan kesempatan itu benar-benar terwujud, kehadiran tim Watering berpotensi menjadi tambahan amunisi berharga bagi lini depan timnas Indonesia. Dengan produktivitas gol yang telah dibuktikannya di Eropa, striker berdarah Semarang tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan membantu Garuda bersaing di Piala AFF 2026 maupun turnamen internasional lainnya. Erick Thohir ungkap timnas Indonesia U23. Dipastikan absen di Asian Games 2026 karena regulasi AFC. Timnas Indonesia U23 dipastikan tidak dapat berpartisipasi pada cabang sepak bola putra di Asian Games 2026. Kepastian ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI sekaligus Menteri Pemuda dan Olahraga RI Erick Thohir, yang menjelaskan bahwa keputusan tersebut terjadi akibat adanya regulasi baru dari penyelenggara dan Konfederasi Sepak Bola Asia AFC. Erick menegaskan bahwa absennya Indonesia bukan disebabkan faktor teknis internal tim, melainkan aturan resmi yang sudah ditetapkan oleh panitia penyelenggara Asian Games 2026. Ia menyebutkan bahwa hanya tim-tim tertentu yang memenuhi syarat yang dapat tampil di ajang tersebut, sehingga Indonesia U23 tidak termasuk di dalamnya. Dalam keterangannya, Erick menyampaikan bahwa ketentuan baru tersebut berkaitan dengan keterbatasan jumlah peserta cabang sepak bola putra. Format terbaru hanya memberikan slot kepada 16 tim yang berhasil lolos ke putaran final AFC U23 Asian Cup 2026. Sementara itu, Indonesia gagal melaju ke fase tersebut, sehingga otomatis tidak memenuhi syarat untuk tampil di Asian Games 2026. Tidak, kan memang dari aturan Asian Games dan AFC sudah ada keputusan seperti itu, ujar Erick Thohir saat memberikan keterangan di Jakarta. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa keputusan ini bersifat final dan tidak dapat diubah karena sudah menjadi kesepakatan bersama antara AFC dan pihak penyelenggara Asian Games. Dengan kondisi ini, rencana awal PSSI untuk menurunkan skuad U23 di Asian Games 2026 harus tertunda. Sebelumnya, ajang tersebut sempat menjadi salah satu target penting pengembangan pemain muda Indonesia di level internasional. Namun perubahan regulasi membuat kesempatan tersebut tidak dapat terwujud. Absennya timnas Indonesia U23 di Asian Games 2026 menjadi pukulan bagi program pembinaan jangka panjang. Meski demikian, PSSI diperkirakan akan mengalihkan fokus ke agenda lain seperti Asia Games dan turnamen resmi FIFA, garis miring AFC lainnya untuk tetap memberikan jam terbang bagi para pemain muda Garuda.